dari segi harga kami eh, sangat terbuka sehingga mudah dipahami oleh customer maupun partner-partner yang ada. Kemudian fokus utama kami di sini adalah melakukan promosi, di mana talenta menjadi fokus utama kami agar semakin banyak orang yang dapat menggunakan produk PRTG ini. Dan ini adalah tim kami selaku direktur, ada Pak Panti Kristian dan saya sendiri sebagai account partnership, dan juga ada Pak Aji sebagai tim support kami. Di kegiatan kami ini, kami juga melakukan banyak edukasi, di mana tujuan kami agar banyak partner yang terlibat dan juga mendapat keuntungan. Di sini juga kami membantu dalam proses order license hanya dalam hitungan jam. Sebagai partner, Anda juga akan mendapatkan benefits seperti kemudahan harga, kemudahan dalam training dan support, dan kami juga dapat membantu jika dibutuhkan dalam proses marketing ketika menghadapi customer, yaitu bisa berupa POC maupun coaching clinic. Tujuan umumnya yaitu menghilangkan hambatan atau gap dari mulai distributor, partner, dan end user, seperti memberikan standarisasi dalam mengetahui produk seperti training dan mentoring dan juga sales marketing, seperti itu. Rekan-rekan sekalian juga dapat menghubungi kami di nomor 02152905299 dan di email kami di partner@521indonesia.com. Dan juga bisa dapat mengunjungi website resmi kami untuk kegiatan-kegiatan lainnya di www.521indonesia.com dan sosial media kami di @521indonesia. Baik, saya kembalikan ke Mbak Nurma. Silakan Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mbak Popi atas company profile-nya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing presentasi dari Pak Aji selaku PRTG Indonesia Team. Untuk waktu dan screen-nya saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nurma. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya di sini. Saya Aji sebagai pre-sales dan support dari PT 521 akan lebih memperkenalkan produk ya, ini UV Explorer, dan ini bisa dikolaborasikan dengan PRTG. Jadi ini target pertamanya adalah semua user di sini sudah menginstalkan PRTG terlebih dahulu, kemudian kita bisa mengkolaborasikan UV Explorer tersebut. Nah, ini saya akan share screen. Izin sebentar. Oke, kalau untuk PRTG-nya sendiri, mungkin Bapak Ibu sudah yang sudah menginstalkan ini banyak sekali manfaatnya, mulai dari untuk finansial, untuk government, kemudian edukasi, kemudian banyak sektor yang sudah menggunakannya. Nah, apa saja sih yang bisa kita monitor di sini? Kita bisa memonitor device-device menggunakan sensor, kemudian kita bisa melihat jumlah sensor tersebut atau melihat device tersebut melalui banyak grouping, menggunakan grouping, kemudian bisa kita setting dalam bentuk map dan dashboard. Nah, ini kita akan langsung in touch langsung dalam bentuk saya langsung dalam bentukan demo, sehingga akan lebih membuka pemikiran, membuka pemahaman, dan sehingga kita bisa melihat overview yang lebih besar daripada PRTG dan UV Explorer ini. Aku izin langsung saja. Oke, untuk sebelumnya dari Bapak Ibu yang sudah mengenal PRTG sendiri, boleh raise hand atau boleh feedback ke komen. Oke, dua, lumayan ya, sudah banyak yang mengetahuinya. Ini aku langsung saja untuk menggunakan langsung dalam metode coaching. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menginstalkan PRTG, ketika menginstalkan kita bisa mendapatkan trial terlebih dahulu selama 30 hari di Pestler.com. Nah, ini untuk trialnya ini bisa berlaku sampai selama 30 hari dengan unlimited sensor yang dibuka seluas-luasnya. Kemudian setelah 30 hari
nanti si PRTG ini akan tetap menjadi aplikasi yang bersifat freeware dengan hanya 100 sensor. Bagaimana nanti setelah pemakaian trial ini selesai dan ingin menggunakan dalam untuk komersial atau bisnis, ini PRTG membuka kesempatan dengan paling terkecil adalah PRTG dengan license 500, kemudian yang paling tinggi itu XL1 itu lebih dari 10.000 sensor. Nah ini kemudian banyak macam ya, banyak sekali tekniknya. PRTG dapat diinstal melalui on-prem, ini bisa untuk yang PRTG network monitoring, kemudian yang PRTG untuk yang enterprise sifatnya ini bisa secara on-prem bisa diinstalkan, dan kemudian PRTG juga menyediakan yang versi hosted. Nah, untuk versi hosted ini tidak perlu adanya server karena dia akan diinstalkan di cloud, jadi langsung memonitor perangkat-perangkat atau device-device yang ada di perusahaan atau di kantor-kantor Ibu. Nah, ini setelah kita menginstalkan dengan step yang mudah sekali, kayak kita menginstalkan aplikasi di Windows, start, next, 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 dan finish, kita akan mendapatkan gambaran dashboard pertama untuk masuk ke PRTG menggunakan login dan password. Untuk login dan passwordnya sendiri, defaultnya adalah PRTG admin, dan passwordnya juga sama, huruf kecil semua. Nah, kita akan masuk sebentar. Saya share screen dulu. Sorry. Sudah kelihatan? Sorry, Mbak. Boleh dibantu? Sudah kelihatan? Oke, nah sekarang sudah terlihat. Nah, sekarang kita akan memulai dengan login. Nah, ketika akan kita login, kita berhadapan dengan dashboard seperti ini, dan kita akan lihat langsung di menambahkan device-nya. Ini kita dapat secara default, untuk pertama kali login kita akan mendapatkan local probe dan PRTG core server. Ini yang mandatory untuk PRTG. Nah, kemudian bagaimana kita akan menambahkan device ini? Ada dua tahap. Ketika kita menginstalkan, kita bisa menggunakan tipe auto discovery atau tipe langsung mendapatkan device-device tersebut dengan cara otomatis. Dengan syarat untuk PRTG sendiri ini harus dibuka SNMP-nya. SNMP portnya harus diaktifkan terlebih dahulu. Community-nya, kredensialnya harus dikenalkan terlebih dahulu. Sehingga ketika PRTG membuka atau mencoba untuk mendapatkan informasinya, dia akan langsung menampilkan dalam bentuk device-device tersebut. Nah, di sini PRTG dapat dibuat dalam bentuk grup, kemudian kita dapat menambahkan device atau dapat kita hanya menambahkan sensor. Nah, saya contohkan ketika kami akan menambahkan grup. Nah, ini kita contohkan grupnya adalah saya taruh di bawah local probe. Misalkan kita akan membuat grup dalam bentuk nama kantor misalnya, atau kita akan membuat grup perangkat misalnya, kita membuatkan grup infrastruktur. Nah, nanti akan muncul di sini adalah grup infrastruktur. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita akan menambahkan device. Device ini bisa kita kelompokkan lagi dalam bentuk grup, misalnya networking, kemudian server, ataupun komputer, ataupun perangkat-perangkat IoT, dan segala macam. Nah, kita contohkan di sini, saya mengambil salah satu perangkat, contoh adalah salah satu perangkat IoT. Kita akan menambahkan. Nah, ketika kita sudah menambahkan perangkat IoT, kita akan melihat perangkat tersebut sudah ditambahkan di sini. Nah, kita tinggal menambahkan di sini menggunakan run discovery, run auto discovery. Jadi biar Bapak Ibu nggak usah susah-susah nambahinnya ya, nambah sensor itu apa saja gitu. Nah, ini dalam satu device. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan atau mengkombinasikan infrastruktur ataupun
device-device yang ada ini bisa ditambahkan secara manual ataupun nanti bisa kita secara auto discovery yang tadi saya sebutkan pertama. Ini kita lihat dulu. Oke, di sini udah ada 2 sensor di sini, ping dan uptime. Nah, bagaimana kita akan menambahkan sensor-sensor selain ping dan uptime? Ini dapat secara manual di sini. Kita dapat menambahkan. Nah, PRTG sendiri ini dapat ditambahkan menggunakan sensor-sensor berdasarkan protokol-protokol yang ada. Di sini ada dari SNMP, kemudian ping, kemudian WMI, STTP, terus kemudian SSH, terus kemudian dari fungsinya untuk memonitor server, kemudian memonitor VM, dan masih banyak lagi. Ataupun hanya memonitor traffic flow atau lalu lintas data di sini menggunakan paket sniffing. Nah, kita misalnya kita menggunakan SNMP custom. Setiap SNMP yang tidak kita ketahui, kita bisa menambahkan menggunakan SNMP custom berdasarkan, nah biasanya dari setiap perangkat itu mengeluarkan MIB atau OID. Nah, kita tinggal menambahkan di sini. Misalnya kita akan menambahkan suhu, menambahkan kalau di bidang IoT ini kita dapat menambahkan temperatur dan kemudian suhu dan masih banyak lagi. Ini berdasarkan OID. Nah, OID ini didapat dari mana? OID ini setiap device atau perangkat, misalkan katakanlah CCTV yang menggunakan IP, NVR-nya CCTV ini mempunyai OID berupa misalnya uptime, kemudian kalau misalnya dia berbentuk untuk temperatur atau suhu, pengaturan suhu, dia menggunakan humidity, kemudian suhu dengan berbagai macam value yang ada. Nah, ini untuk mendapatkan OID ini bisa berdasarkan device tersebut atau kita dapat googling. Cuman kalau googling ini kadang untung-untungan, bisa jadi OID ini pas, bisa jadi enggak gitu. Ini dari sisi SNMP custom. Nah, ini dia yang sudah dimunculkan. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan UV Explorer tadi? Misalnya, UV Explorer ini melengkapi apa yang ada di PRTG. Jadi, di UV Explorer ini kita dapat menampilkan map-nya dalam bentuk map. Kadang kita membuat suatu jaringan, kita nggak tahu bentuk map aslinya seperti apa. Misalnya kita membuat misalnya tim IT menggunakan Mikrotik. Di Mikrotik itu ada namanya The Dude ya, aplikasi The Dude. Nah, kita biasanya kalau tim IT, dari router larinya ke switch, larinya begini secara manual. Tarikannya adalah tarikan manual. Tapi bagaimana dengan benar atau tidaknya, kita kan tidak tahu biasanya. Nah, menggunakan UV Explorer ini adalah salah satu cara untuk kita memperhatikan apakah ini sudah benar ataukah justru jaringan kita berantakan. Karena efek dari jaringan berantakan ataupun penempatan network yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan urutannya akan memperlambat atau akan menimbulkan jalur yang tidak sesuai keinginan. Nah, bagaimana kita lihat di sini, kita akan coba menggunakan UV Explorer. UV Explorer sendiri ini dapat di-download. Dia memperkenalkan produknya, ada sistem trial selama kurang lebih 30 hari untuk di UV Explorer. Nah, kemudian dia juga bisa men-scan. Dia sifatnya adalah semacam IP scan, tapi dia lebih sifatnya ini lebih kompleks sekali. Jadi dia mempunyai fitur-fitur yang nanti bisa Bapak Ibu lihat, dan nanti efek atau hasil akhirnya bisa kita lihat kembali di PRTG, dampaknya seperti apa, gambarannya seperti apa.
Kita coba lihat dulu. Oke, sorry agak lama sebentar. Sebentar untuk Explorer. Ya, ini dia tampilan dari UV Explorer. Pertama kali dia akan menanyakan ketika kita baru menginstal untuk UV Explorer-nya sendiri, ini kita bisa mendapatkan dalam bentuk instalasinya dalam bentuk zip. Nanti akan saya berikan ininya, linknya. Oke, sebentar Pak. Pertama kali ini kita akan mendapatkan wizard, kemudian kita next. Nah, di sini ada yang harus kita isi dalam bentuk untuk memperkenalkan UV Explorer ini. Pertama kita memberikan nama terlebih dahulu. Misalnya Bapak Ibu bisa menggunakan nama contoh praktis 1 atau latih 1. Kemudian metode yang dipergunakan dia menggunakan ping. Nah, terakhir untuk IP-nya, kita untuk range IP-nya sendiri ini kita bisa custom, bisa kita tambahkan, kita bisa mix sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat Bapak Ibu. Ini saya contohkan karena ada beberapa IP saya menggunakan metode 1 IP saja supaya lebih cepat. Kemudian kita next. Nah, di sini kita akan mendapatkan ditanyakan lagi kredensial dari si UV Explorer ini. Karena kredensial yang diberikan pertama kali di sini adalah kosong, tidak ada apapun, kita wajib menambahkan. Nah, yang paling simple atau paling mudah kita akan menambahkan SNMP community. Sama seperti dengan PRTG, dia mengaktifkan SNMP, untuk UV juga akan menambahkan SNMP. Di sini juga UV memberikan juga WMI, kemudian Telnet, SSH maupun untuk VMware. Biasanya untuk di VMware ini diperlukan kredensial username dan password rootnya. Contohnya kita menggunakan SNMP untuk komunitasnya. Kemudian kita lihat di sini versi 2 ataupun versi 1. Karena di versi 3 ini juga support dan dia menyertakan kredensial untuk di versi 3. Nah, apabila Bapak Ibu punya misalnya saya punya community string-nya macam-macam nih, ada yang public, ada yang based on dari komputernya sendiri, dari company-nya sendiri, itu bisa. Kita tinggal tambahkan seperti ini contohnya. Nah, kemudian kita kemudian next. Nah, kemudian kita finish. Nah, kemudian biarkan dia si PRTG ini atau si UV Explorer ini melakukan scanning. Kemudian saya sudah mencoba memberikan scan ya, saya sudah ini saya tinggal lanjutkan. Dia men-scan IP berdasarkan subnet ataupun berdasarkan yang sudah kita masukkan tadi. Jadi dia menemukan berapa router, kemudian berapa printer, kemudian access point, workstation-nya, kemudian ketika dia tidak mengenal nama secara spesifik, dia memberikan namanya other device. Ini bisa untuk waktu discover-nya ini
tergantung dari banyaknya host, banyaknya user yang ada di lokasi yang dimaksud. Misalnya di kantor, misalnya hanya 10 komputer akan lebih cepat dibandingkan dalam satu company atau dalam satu factory, misalnya pabrik, ataupun misalnya di sisi perbankan mungkin ruangan ATM, mesin-mesin ATM, ini akan lebih lama lagi, membutuhkan waktu kurang lebihnya. Karena dia mendiscovery satu-satu, dan informasi-informasi apa saja yang dia akan ambil, dia langsung ambil semuanya. Jadi tidak ngambil terus nanti kita cek lagi gitu, enggak. Nah, ini sudah semuanya karena saya menggunakan hanya satu subnet saja. Kemudian kita open. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi di sini semuanya deklarasikan di sini, mulai dari nama, IP address-nya, kemudian MAC address-nya, opsinya, kemudian SNMP ID-nya, vendornya, gitu ya, sama seperti ini. Di sini by sistemnya, kemudian by IP address-nya, kemudian interface-nya masih banyak lagi. Pengelompokannya pun di sebelah kiri ini ada kategori banyak sekali, dia dikelompokkan menjadi router, kemudian switch, kemudian VM, printer dan segala macam. Di sini juga sudah komplit lah. Sampai dengan misalnya kita menggunakan iPhone, misalnya menggunakan gadget dalam bentuk Apple misalnya, ataupun menggunakan notebook Macintosh, itu sudah terlihat di sini. Nah, keunggulan dari UV Explorer ini salah satunya ketika yang tadi saya bilang, kita menggunakan map, kita bisa melihat petanya. Peta ini seperti apa ya? Ini dia petanya. Nah, ini contohnya menggunakan satu map, satu subnet. Nah, kemudian kita mau menghubungkan, bagaimana ini? Bisa nggak ini dihubungkan dengan PRTG? Bisa. Ini kita dapat menghubungkan dengan PRTG, map ini bisa kita tampilkan di PRTG. Jadi ketika kita membuka PRTG yang ada device tadi, kita akan mendapatkan misalnya contohnya yang ini. Nah, misalnya di sini tadi ada device-device, kita bisa munculkan di sini. Nah, ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita enablekan PRTG connector. Kemudian kita lihat di sini di PRTG connector, kita ada export to PRTG. Kita dapat langsung ekspor. Nah, ini keuntungan dari UV Explorer, ini bisa ekspor ke PRTG, bisa ke produk lain atau ke Lucidchart di sini. Nah, ketika kita akan ekspor, kita mendapatkan wizard lagi untuk ininya. Nah, kita tinggal memberikan masukan kita kredensial dari PRTG server tersendiri. Nah, ini kita lihat di sini ada setting. Terus kemudian kita masukkan. Nah, di sini yang diminta adalah servernya, username, dan passhash. Passhash ini sangat unik. Ini adalah tidak semua ini dapat. Ini kita dapatkan dari kita membuka di PRTG-nya. Kemudian kita membuka di My Account. Oke, kita masukkan username password. Nah, bagaimana kita mendapatkan passhash-nya? Ini angka ini ada di sini. Kita copy, kemudian kita pindahkan lagi ke sini. Kemudian untuk fitur yang lain kita tinggal tes apakah dia berhasil masuk. Oke, ternyata dia koneksinya to PRTG sukses ya. Berarti UV Explorer ini sudah bisa berhubungan dengan PRTG. Nah, kemudian bagaimana kita langkah selanjutnya, kita tinggal save. Kita tinggal close. Nah, kemudian kita tinggal tes di sini. Karena di sini sudah summary-nya sudah ada, URL-nya dengan username-nya. Nah, ini sudah connection-nya sudah sukses, kita tinggal next. Nah, di sini ada dua pilihan, export dan create PRTG group.
Nah, biasanya untuk yang kita memberikan tips biasanya adalah yang pertama, yang lebih mudah adalah ekspor aset atau yang untuk pilihan pertama. Ini lebih mudah dan lebih cepat. Dan ini langsung kita bisa pilihkan di sini. Nah, ini tinggal kita finish. Nah, semua informasi device yang ada di UV Explorer ini akan langsung diekspor secara komplit ke PRTG. Oke, kita lihat di sini. Kemudian kita lihat di sini ada tools. Coba kita masuk ke tools. Oke, kita masuk ke PRTG plugin registernya. Sorry. Terakhir kita ini jangan lupa PRTG registernya. Ada banyak. Di servisnya sendiri, UV Explorer ini nanti akan membentuk sama seperti kita menginstal PRTG. Di servisnya dia akan berurutan dengan PRTG server core, kemudian PRTG Probe, dan terakhir adalah PRTG UV Explorer. UV Explorer. Nah, nanti servisnya dia akan running bersamaan dengan si PRTG. Nah, bagaimana kita lihat di sini, kita tinggal export. Nah, nanti kita lihat di sini. Kita lihat export to map PRTG. Kita export semuanya. Nah, kita tinggal untuk grupnya kita bisa tambahkan atau kita bisa mengubah. Nah, di sini proses yang terjadi, yang tadi device-device yang di sini langsung diekspor secara as it is, dari IP address, kemudian MAC address-nya, informasi apapun itu dia akan lemparkan semua ke PRTG. Sehingga nanti di PRTG-nya sendiri pun informasi akan lebih komplit. Jadi Bapak Ibu ketika akan melihat di PRTG dia akan, oh informasinya ini toh ada, nanti berhubungan, nanti bisa digunakan untuk aset, manajemen aset, dia IP-nya berapa, perangkat ini menggunakan MAC address berapa, itu lebih mudah untuk penyelidikan atau memudahkan pencatatan aset biasanya di sini. Kita lihat masih ada banyak dalam satu subnet, jadi masih untuk ekspornya masih membutuhkan waktu lumayan, tergantung seberapa banyaknya host. Jadi kalau Bapak Ibu di kantornya mempunyai jumlah subnetnya banyak, misalnya ada segmen IP yang subnetnya 2, 3 dan segala macam, nah itu akan banyak sekali membutuhkan ekspornya yang cukup memakan waktu. Cuma nanti di tampilan di mapnya ini akan lebih detail, lebih informatif juga di sini. Selain map yang sudah disediakan oleh PRTG. Kalau map di PRTG kan kita bisa drag and drop, kemudian kita bisa lihat menambahkan icon, menambahkan mengubah, memberikan geomap dan segala macam. Nah, ini ketika sudah kita close, jangan lupa kita tadi belum melakukan restart service untuk PRTG. Jadi kita masuk dulu ke layanan service PRTG. Kita lihat di sini. Service. Masuk sini. Oke, di sini saya
Saya coba restart terlebih dahulu untuk core servernya untuk si PRTG, kemudian probe untuk PRTG service-nya juga saya restart terlebih dahulu supaya hasilnya nanti akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin nanti dari Mbak Nurma juga akan memberikan, minta tolong Mbak Nurma ada catatan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin Bapak Ibu yang mungkin pas lagi saya menginstalkan UV Explorer bisa dicatatkan saja di chat, nanti saya akan coba langsung juga menjawabnya. Untuk tadi seperti Pak Fangki bilang, untuk biasanya berhubungan dengan teknis biaya dan segala macam bisa langsung melalui email atau menghubungi Mbak Popi di sini. Oke, kita sebentar. Oke, wait. Saya coba share screen lagi. Saya masuk ke server PRTG sebentar. Nah, tadi setelah kita melakukan export map terhadap UV Explorer ke PRTG, di sini kita akan melihat informasi apa saja yang akan didapatkan di PRTG. Ini saya menggunakan unit demo dengan komputer yang dengan network yang kecil atau dengan space yang kecil, jadi cukup sedikit ada kan waktu sebentar. Oke, sambil ini saya coba passing ke server satunya lagi deh. Saya coba. Ini sambil menunggu server ini sedang boot up, saya coba menggunakan yang sudah saya lakukan, menggunakan UV tadi. Oke, ini ada juga pertanyaan dari saya sambil jawab aja ya pertanyaan-pertanyaannya ya sambil menunggu. Ini ada sorry. Apa dia? Sorry sebentar. Iya. Nah, tadi ketika kita menambahkan default yang pertama, di sini UV belum ada, UV report juga belum ada. Dan ini ketika kita tadi sudah menambahkan device-nya, langsung di PRTG langsung muncul. Nah, apakah mapnya yang tadi sudah kita create ada? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini map yang tadi yang ada di UV Explorer ini sudah muncul di PRTG. Dan kemudian UVX juga memberikan report di sini dalam bentuk table, biasanya dalam bentuk, nah ini dia. Ini berupa IP address-nya apa, kemudian MAC address-nya apa, kemudian dia dari vendor apa.
Kemudian detailnya dia sangat lebih informatif ya di sini. Karena di sini ada device connectivity, kemudian dia ada asset inventory. Asset inventory ini berupa MAC address-nya apa, kemudian software-nya apa saja yang ada di komputer itu. Misalnya ini ada satu komputer namanya second 2ND gini ya device-nya. Nah, di sini ada IP-nya sekian, dia menginstalkan di sini ada 7-zip, CC Cleaner, kemudian Microsoft SQL. Ini banyak. Kemudian dia sedang melakukan processing-nya apa sih yang dia dapat, yang menggunakan proses apa gitu ya, yang paling tinggi. Informasi-informasi lainnya juga ada di dalam bentuk komputer sistem, kemudian ada BIOS-nya, kemudian ada operating system. Oke, di sini Windows tadi sempat ada trip, sepertinya server saya yang 1060 mati. Sebentar. Oke, di sini informasi yang nah ini dia. Kalau ketika langsung ketahuan ya, dia sedang tidak online atau dalam bentuk disconnect, dia langsung warnanya merah. Kemudian untuk map-nya sendiri ini bisa sama seperti yang PRTG yang sebelum-sebelumnya, kita bisa menambahkan map terlebih dahulu. Mungkin saya nanti akan coba menyalakan dulu server yang satu lagi yang 1060 supaya yang bisa kita lihat map-nya. Sambil ini ya, sambil kita tunggu sebentar, saya akan mencoba menjawab dari Bapak Arif Rahman di sini. Ada pertanyaan untuk PRTG, saya sudah menambahkan sensor CPU, memori, dan ping. Untuk CPU-nya yang tampil hanya 2 prosesor, sedangkan perangkat yang kita gunakan menggunakan 4 prosesor. Nah, kemudian yang ingin ditanyakan dari Pak Arif ini, apakah ingin menampilkan semuanya atau bagaimana Pak Arif? Nanti boleh diinfokan. Kemudian untuk dari Pak Ferry Bagus, ada versi-versi tertentunya enggak? Atau akan ada upgrade untuk jangka panjangnya yang tidak? Untuk upgrade, untuk PRTG sendiri ini langsung otomatis. Jadi di sini versinya ini dilihat pada posisi paling bawah di sini. Di sini ada 23, 28, 15, 66 plus. Jadi ini yang pertama adalah tahun. Jadi 2023 ini update kedua, kemudian ini versinya. Jadi dalam 1 tahun ini, dalam satu periode, dalam 1 tahun, PRTG menyediakan 4 update ya. Dia menggunakan update untuk aplikasinya, untuk PRTG-nya sendiri. Nah nanti sampai 1 tahun atau 2 tahun dia ada nanti di tahun berikutnya, misalnya 2024 dia akan berganti menjadi 24 sekian gitu. Ini jangka per tahunnya terlihat di sini untuk versi-versi PRTG-nya. Untuk kalau misalnya untuk kita download dari versi trialnya sendiri pun itu sudah mendapatkan versi yang terbaru. Jadi jangan khawatir untuk Pak Ferry. Untuk ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ferry juga, untuk sensor di PRTG, bila kita add satu sensor di tanggal 1 Februari, bisa tidak kita cek log tersebut pada saat di bulan Januarinya, atau log dari tersebut jadi kayak backdate untuk log di tahun sebelumnya tidak bisa Pak. Jadi untuk ketika kita menambahkan sensor, kemudian sensor itu mulai bergerak, dia mencatat 1 Februari ke arah bulan Maret. Jadi dia maju. Jadi kalau Bapak menambahkan di bulan Februari terus pengen melihat di bulan Januari sebelumnya, itu tidak bisa. Jadi yang tercatat adalah ketika dia menambahkan, ketika sensor itu ditambahkan, dia akan langsung mencatatkan di sana. Oke.
Di sini adalah bagaimana pertanyaan berikutnya ada post global dan start global kembali. Di sini ada fungsi dari PRTG, ada untuk di device bisa kita langsung running kembali Pak, dijalankan kembali, nanti dia akan langsung jalan. Pertanyaan berikutnya dari Pak Agus Suciadi. Pak Agus Suciadi, ini untuk UV Explorer pada topologi Maps, jika ada looping pada switch apakah terlihat juga, dan untuk UV Explorer apakah ada fitur SSH seperti management device, apakah SSH device melalui UV Explorer. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, jika ada looping pada ini terlihat Pak, jadi nanti konfigurasi maps-nya pun akan langsung lari, dia akan berantakan. Jadi dia nggak kayak yang tadi ya, kalau kita lihat di UV Maps yang di sini, dia langsung menginduk ke satu router atau menunjuk ke dalam satu sumber. Nanti kalau misalnya ada looping di sini, si device ini juga akan bercabang. Jadi kalau misalnya ada anomali di sini, dia akan bercabang. Kemudian apakah jika untuk fitur SSH seperti ini, untuk di UV Explorer sendiri ini ada fitur untuk manajemennya, untuk apa namanya, untuk memonitor, dia bisa dalam bentuk juga dalam bentuk script Pak. Di sini dalam apa? Dalam bentuk tools. Sebentar saya share dulu deh. Share dulu. Untuk Pak Agus. Ya, di sini ada konfigurasi yang bisa kita monitoring ataupun kita bisa lihat. Di sini biasanya kita menggunakan config maintenance. Jadi biasanya untuk yang ada ini berupa script Pak, untuk script. Seperti yang di video bumper yang tadi, dia bisa menggunakan script. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Rismi, mohon izin, kalau untuk melihat anomali atau serangan dari luar, bagaimana cara kita mengatasi via PRTG? Oke, untuk pertanyaan dari Pak Rismi ini, untuk melihat anomali biasanya kita lihat pertama dari ping. Ping biasanya kalau kita lihat di device, untuk yang normal pingnya adalah flat ya, atau datar. Ketika dia ada serangan atau anomali, dia pingnya mesti akan tinggi. Kemudian untuk untuk selain dari ping juga ada yang namanya penggunaan sistem health-nya. Dia penggunaan sistem health-nya juga akan berpengaruh prosesnya. Kemudian uptime-nya juga kan dia akan naik turun, nggak signifikan. Jadi dia tidak stabil dari situ. Nah, di PRTG itu memberikan informasi dalam bentuk ketika dia ada anomali, kita sudah setting untuk threshold-nya, dia akan mengirimkan notifikasi. Notifikasi secara default PRTG akan mengirimkan notifikasi via email. Tetapi biasanya dari sisi kami memberikan advice atau memberikan informasi kepada user itu dalam bentuk metode lain, dalam hal ini Telegram, yang lebih memudah di sana. Dengan menggunakan Telegram akan lebih ketika ada anomali dia akan langsung lempar ke Telegram. Jadi tidak memenuhi inbox dari email tersebut. Itu fungsi dari notifikasinya, dan sehingga dari tim terkait bisa langsung mengeskalasi ketika ada device yang ada anomali ataupun ada mati ataupun karena sesuatu hal, bisa langsung ditangani di sini. Kemudian dari Pak Lalu Ismail, izin bertanya, kalau banyak subnet seperti apa ya? Apakah harus dalam satu dimasukkan untuk di UV Explorer ya? Kalau untuk di UV Explorer ketika banyak subnet, tinggal Bapak masukkan saja. Tadi kan ketika saya mengetikkan satu IP ya, salah satu range IP misalnya 192.168.2.0/24. Misalnya Bapak punya IP segmen yang lain, misalnya 192.168 misalnya 10.024 atau yang
berikutnya 1, 2, 3 atau 10.x berapa gitu ya, itu dimasukkan aja di sana. Nanti si UV Explorer akan langsung men-scan semuanya di sana, asal dari si UV tersebut atau core Bapak ini sudah bisa berkomunikasi terhadap IP tersebut. Gitu. Dengan terutama kredensialnya Pak. Kredensial di sini berupa SNMP aktif dengan community-nya yang jelas, misalnya ada satu community, misalnya hanya public aja boleh, atau community-nya itu macam-macam. Misalnya Bapak punya satu company, community-nya adalah ada community finance, community HR, kemudian apapun yang unik misalnya itu bisa ditambahkan di sana. Kemudian dari Pak Arief, untuk data Pak Arief tadi untuk menambahkan semua sensor. Kalau untuk semua sensor Bapak tinggal ini Pak, tinggal jalankan auto discover secara full. Kemudian ada pertanyaan ini dari mungkin Mbak Nurma yang berikutnya menggunakan beberapa monitoring kita. Untuk itu masih pertanyaan Pak Arief, Mas. Oke, kita menggunakan beberapa monitoring dan kita dapat hasil berbeda penggunaan CPU yang cukup jauh antara PRTG dengan monitoring manajemen server. Oke. Untuk yang ini boleh dijelaskan Pak, mungkin boleh open mic Pak, monggo silahkan supaya lebih jelas. Halo, selamat sore. Sore Pak, silahkan Pak. Oh ya, jadi kan kita pengguna PRTG juga nih. Nah, dan kita monitoring server PRTG dengan PRTG tersebut ya. Nah, kita sudah coba add melalui SNMP. Yang pertama yang prosesor tadi ya. Dari PRTG itu cuma kedetek dua prosesor. Sedangkan di server kita itu ada 4 prosesor. Untuk SNMP sudah connect. Terus yang kedua tadi itu perbedaan CPU ya. Dari SNMP sendiri itu kita di sini ada alert kuning ya sekitar 60-80% ya. Dan sedangkan kita cek di manajemen servernya itu masih berkisar di bawah 10 untuk CPU load-nya. Jadi yang saya tanyakan kok bisa berbeda. Kalau yang ini biasa. Ya. Oke, silakan. Oke. Biasanya untuk perbedaan di sini faktor banyak sekali Pak yang mempengaruhinya ketika dia proses, ketika dia grab informasi menggunakan probe, kemudian ketika dia melemparkan ke core, ini dia akan ada sedikit banyak perbedaan, cuman kadang nilainya agak mungkin tidak terlalu signifikan biasanya hasil-hasil yang didapat. Gitu. Jadi untuk yang misalnya tadi untuk yang tadinya Bapak hanya ingin 2 prosesor, Bapak bisa menampilkan menggunakan SNMP custom di sana ketika Bapak menambahkan di sini saya akan coba, cuman di sini saya hanya ada ini ketika saya menggunakan ini server yang lain, jadi maps-nya juga tadi ada pertanyaan ketika ada yang looping, di sini pasti trafficnya berbeda dan ini menggunakan metode multi subnet. Jadi ini ada yang IP-nya 2, kemudian di sini ada yang IP-nya 192.1.x di sini. Jadi hasilnya akan terlihat di sini juga. Jadi menjawab juga nanti pertanyaan dan untuk Pak Arief ya, ini saya coba di sini. Pak Arief sudah mencoba menggunakan ini Pak, auto discovery-nya dari si server tersebut Pak? Kalau untuk auto discovery-nya belum. Dicoba Pak, karena ketika menggunakan auto discovery itu
semua device atau semua sensornya itu langsung dia ambil semua, Pak. Misalnya contohnya ini saya menggunakan probe-nya, saya menggunakan auto discovery, dia akan jumlahnya yang didapat itu sampai ada prosesor, nanti di channelnya akan dia lebih banyak sekali, Pak, informasi di dalamnya. Nanti Bapak bisa coba di sana untuk informasi untuk mendapatkan sensor. Apabila masih belum ada informasi apapun, monggo silahkan Bapak kirimkan ke email saya, nanti saya akan coba bantu melalui email. Gitu. Nah, di sini kan ada informasi-informasi yang didapat. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, mungkin Mbak, boleh? Nggak ada ya? Oke. Nah, kemudian untuk maps-nya sendiri, nah Bapak Ibu kan kadang ini bedanya dengan map yang tadi yang UV Explorer, beda nggak sih? Nah, kalau untuk yang maps yang PRTG-nya sendiri ini sifatnya customize, bisa di drag and drop, kemudian bisa didesain apapun itu, bisa didesain bebas. Jadi ini kemudian bisa dilakukan secara apa namanya, seni, ada unsur seni di sininya karena dia menggunakan gambar-gambar. Nah, ini bisa saya menggunakan idenya di sini, saya menggunakan salah satu ATM, misalnya saya menggunakan ATM karena saya bisa mencoba untuk memonitor CCTV, memonitor AC, kemudian memonitor humidity AC tersebut. Nah, ini CCTV-nya atau mesin-mesin ATM yang dicontohkan di sini, ini bisa. Kemudian kita bisa menambahkan sensor-sensor, misalnya apa? Di sini ada geofence, kemudian ini sifatnya drag and drop dan apa namanya, tidak mandatori bahwa ini harus saklek seperti ini, enggak. Jadi misalnya dari Bapak Ibu ini ingin tampilannya seperti apa, seperti eye catching atau seperti hanya simple tertentu, ini bisa didesain macam-macam. Jadi di sini apa, PRTG membuka seluas-luasnya untuk dari mulai bidang seni juga dia menggunakan ini, kita dalam bentuk data center juga bisa misalnya. Kemudian, nah ini misalnya untuk menampilkan gambar-gambar ataupun rak-rak server, misalnya Bapak Ibu punya rak-rak server, saya pingin dong rak-rak servernya ditampilkan dalam bentuk rak misalnya atau dalam bentuk image rak benar-benar. Jadi kadang untuk tim IT hanya tim IT infra mungkin hanya berdasarkan traffic, tapi bagaimana dengan untuk laporan ke manajemen ataupun laporan ke divisi-divisi lain, apakah mereka paham dengan grafik? Belum tentu. Mereka mungkin akan lebih paham dengan ini adalah ada rak nih, misalnya ada mungkin di bagian finance nih, oh ini ada rak, gambarnya seperti ini, supaya memberikan rasa, oh ternyata ada informasi seperti ini ya di ruang server. Jadi mereka juga akan lebih aware, lebih teredukasi oleh tim IT sendiri ataupun tim infra di sini. Kemudian untuk dari segi reportnya pun PRTG bisa mengambil atau mengeluarkan report dalam bentuk PDF, kemudian CSV, dan ini bisa dilakukan secara scheduling. Misalnya saya mau per 1 bulan sekali, ini saya mau report 1 bulan sekali dalam bentuk template-nya ada grafik yang seperti digambar atau template-nya dalam bentuk detail, itu memungkinkan sekali. Tinggal dari sini kita bisa add report, kemudian kita bisa membentuk report. Di sini ada summariesnya, template-templatenya, kemudian bisa kita dalam bentuk start date-nya, kemudian end date-nya, misalnya kita pingin periode tertentu, katakanlah gitu ya, ini bisa dilakukan. Atau kemudian kita hanya berdasarkan dari top 100 sensor yang ada ataupun informasi-informasi yang lain di sini. Kemudian masih banyak untuk di UV-nya sendiri juga mengeluarkan reporting juga. Nanti di sini aku coba di sini stop share untuk sementara.
Nah, di UV sendiri ini juga banyak. Di UV sendiri ini ada informasi-informasi. Kemudian apabila Bapak Ibu menggunakan VLAN, nah ini bisa terlihat misalnya menggunakan VLAN apa. Kemudian ketika Bapak Ibu punya access point wireless misalnya ini bisa terlihat. Kemudian event-eventnya apa di sini, reportnya ini bisa di print atau bisa di download dalam bentuk PDF di sini. Jadi kemudian untuk map draw-nya juga ada di sini untuk banyak sekali fitur-fitur yang ada di UV Explorer ini yang bisa memberikan gambaran, bisa dielaborasikan dengan dikolaborasikan dengan PRTG itu sendiri. Demikian. Gitu aja Mbak Nurpa, mungkin ada tambahan pertanyaan mungkin. Ini Pak Arif mau bertanya lagi? Halo, selamat sore. Untuk auto discover-nya baru kita jalankan dan ada sekitar 50 sensor itu yang kedetek itu baru 10%. Iya, betul Pak. Kalau untuk stop auto discover-nya itu gimana ya Pak ya? Karena itu baru 10% aja udah sekitar 50 sensor yang ke add gitu. Oh, tinggal di ini aja Pak, tinggal di pause aja dulu, kemudian Bapak mau stop di sana di sensor keberapa, tinggal mau hapus dulu nggak apa-apa, atau mau nanti di lain waktu mau ditambahkan sendiri atau ditambahkan secara auto discovery secara komplit, silahkan sih Pak. Di pause aja nggak apa-apa di sana. Oh, di pause aja gitu. Kemudian nanti Bapak tinggal lanjutkan saja. Jadi untuk 10% itu harus kita selesaiin 100% atau memang bisa itu di stop? Kalau saya sarankan sih ketika Bapak melakukan auto discovery, lebih baik sih sampai 100% diselesaikan saja Pak. Jadi kita bisa tahu nih berapa sensor sih dalam satu device atau dalam satu perangkat itu, misalnya dalam satu sensor ternyata ada 60 sensor. Nah, padahal kita memberikan tips untuk yang idealnya itu untuk router itu hanya 5 sensor, kemudian switch itu 5 sampai 10, kemudian server itu kurang lebihnya 20 itu. Jadi kita tinggal nanti setelah 100% tinggal Bapak pilih-pilih nih mau mana yang ini. Takutnya nanti kalau baru 10% ternyata ada sensor yang ini nih saya butuh nih. Ternyata dia masih di persen keberapa dan itu akan ini Bapak harus ngulang lagi kan, repot. Kalau saya sarankan sih 100% aja dulu gitu. 100% ya. Oke, berarti nggak bisa di stop di 10% itu karena ada beberapa sensor yang kita butuhkan kan sudah di add nih. Terus kita kan coba run discover itu tadi dan ternyata sensornya kebablasan terlalu banyak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan Mbak, dia masuk ke chatnya dari Pak atau Budian Asari ini untuk UV Explorer, apakah sebagai monitoring aplikasi atau hanya sebagai alat bantu PRTG untuk discover device. Nah, ini untuk UV Explorer ini dia pertama sebagai discovery device pertama kali, dan dia bisa dielaboratkan, bisa dikolaborasikan sebagai banyak nanti tujuannya untuk aset, untuk inventory ataupun sebagai monitoring tadi itu memungkinkan. Itu jadi untuk fitur-fiturnya banyak sekali untuk di UV Explorer, dan itu Pak Dian atau Bu Dian ini bisa download juga melalui websitenya di Pezler, untuk di UV di uvexplorer.com, atau googling langsung di Google, nanti dia menyediakan trial selama 30 hari. Kemudian untuk dari pertanyaan berikutnya ini ada dari Pak Nanang Adiagraha. Ada berapa sensor yang dapat dipantau menggunakan PRTG Network Monitor? Untuk untuk sensornya ini, kalau untuk sistem trial dibuka Pak, unlimited. Jadi kita tidak bisa mengcounting sampai berapapun sensor, itu kita tidak bisa. Ketika PRTG dalam bentuk free trial itu sudah habis masa berlakunya, dia akan menjadi freeware.
itu hanya 100 sensor saja. Kemudian nanti kalau untuk komersial kita menyediakan license yang paling kecil itu PRTG 500, kemudian level berikutnya 1000, kemudian 2500, 5000, dan paling tinggi itu ada 10.000 sampai 20.000. Jadi ketika Bapak menggunakan trial, monggo Pak, itu unlimited. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana PRTG untuk melacak menggunakan PRTG untuk melacak rute target. Ini boleh diinformasikan untuk targetnya apa. Dia untuk PRTG sendiri untuk mencari bukan mencari ya, ketika dia menggunakan auto discovery ini SNMP yang pertama, protokol SNMP yang paling mudah untuk dicari. Kemudian untuk availability-nya adalah sensor yang pertama adalah yang didapat adalah ping, karena semua device ketika dia nyala dia akan mengeluarkan ICMP, jadi dia akan langsung ditangkap di sini. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya adalah apakah PRTG mendukung notifikasi dan alarm? PRTG dapat mendukung Pak. Ini di notifikasinya bisa dalam bentuk Telegram, email, kemudian kalau ada Bapak punya WhatsApp channel, kemudian ini WhatsApp-nya harus menggunakan third party. Kemudian bisa dieksekut dalam bentuk aplikasi, jadi dia menjalankan script suatu aplikasi untuk software atau apapun itu, kemudian dalam nanti outputnya misalnya dalam bentuk sensor, nah itu atau suara atau siren, itu juga memungkinkan sekali. Kemudian untuk berikutnya ada pertanyaan mendukung banyak akun dan hak pengguna. PRTG ini dapat banyak sekali Pak untuk akun-akunnya, jadi misalnya dari level paling bawah atau yang super usernya adalah administrator. Jadi tim administrator ini dia bisa meng-create divisi apapun, misalnya divisi Bapak mau PRTG hanya untuk create only, kemudian read, kemudian dia execute juga, itu bisa. Jadi disesuaikan, itu memudahkan sekali dan bisa. Terus oke, pertanyaan berikutnya. Oke, yang dari Pak Nanang juga terakhirnya ada PRTG web interface tidak menampilkan UV Explorer Maps dan report tabs. Nah, inilah keunggulan dari PRTG, dia membuka seluas-luasnya, dan ini menjadikan UV dan PRTG ini menjadi satu. Jadi defaultnya seperti banyak orang bilang di sini untuk aplikasi pastinya ada, tidak semua aplikasi sempurna dalam ini. Jadi PRTG mempunyai plus minus, UV Explorer punya plus minus. Ketika dikolaborasikan, dia akan menjadikan satu solusi yang sesuai dengan kebutuhan di sini. Itu aja Mbak, boleh dilanjut Mbak Nur. Dari Pak Miftahul Rahman, apakah bisa lihat contoh reportnya? Dan apakah reportnya bisa custom dengan analisa keadaan dari sisi device? Contoh reportnya ya, sebentar saya share screen dulu. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Fajar saya. Ini untuk report yang PRTG atau untuk report ini Mbak, boleh diinformasikan Pak? PRTG ya mungkin ya. Oke, ini saya coba menggunakan reportnya dari tanggal sampai dengan Jun sampai contoh ya, ini kita jalankan 1 hari report di sini. Untuk reportnya, untuk tampilan report seperti ini, tadi Pak Fajar ya Mbak? Ya. Pak Mifatul. Ya, ini Pak. Ya, ini Pak. Jadi untuk data-data reportnya bisa dalam bentuk summarize seperti ini. Ini saya ngambil dalam bentuk grafik, tapi bisa dalam bentuk
tabel ataupun detail untuk dianalisa. Jadi tergantung dari keinginan untuk kita mau mendesain seperti apa. Di sini kita bisa tadi kita membuat report. Di sini kita akan contoh, kita bikin satu lah. Jadi ini bisa di-create dalam bentuk reportnya ini untuk misalnya hanya ping-nya saja kita bisa by text, kemudian ya ini dia yang tadi Pak Miftahul inginkan. Di sini ada template-template yang disediakan oleh PRTG. Jadi dia menyediakan graph dan kemudian dia data table untuk analisa kenapa dia drop, kapan dia drop, ataupun periode kapan dia drop gitu kan. Untuk graph biasanya ini berhubungan dengan nanti kalau secara umum informasi secara umum. Kemudian untuk penempatan kertas ataupun apa, dia bisa by landscape ataupun portrait ininya. Nah, kemudian reportnya periodenya bisa harian, periodenya kemudian mingguan, bulanan, dan tahunan. Jadi dalam 1 tahun misalnya dalam 365 hari mau diambil reportnya, ya silahkan, itu bisa langsung dilakukan di sana. Gitu. Ya, gitu Mbak, untuk jawaban dari Pak Miftahul. Untuk tadi ada pertanyaan juga dari Pak Fajar ya, yang kalau nggak salah dia menanyakan apa namanya VM ya, atau hardware itu juga memungkinkan. Kalau asal untuk VM sensor port SNMP-nya semuanya dalam kondisi dinyalakan. Mau hardware-nya dalam branded ataupun non-branded itu bisa. Nah, ini ada pertanyaan juga, bagaimana cara mengambil data, menampilkan data suhu. Nah, biasanya ini berhubungan dengan IoT. Nah, ini dicontohkan, saya contohkan ini mungkin masih ada waktu nggak ya, Mbak? Atau udah lanjut ya? Oke. Oke, di sini ada contoh di sini, tadi ada pertanyaan, saya lupa dari siapa tadi ya, yang menanyakan ada untuk pengukuran suhu. Nah, ini saya menggunakan ada IoT di sini. Oke, ini salah satunya. Di sini saya menggunakan produk dalam negeri untuk IoT-nya Nbox IoT. Di sini saya menggunakan temperatur, humidity, kemudian dia menggunakan analog input, dan di sini saya memberikan threshold di sini ketika dia informasinya ketika dia 60%, humidity-nya di atas 60%, dia akan memberikan early warning. Jadi early warning berupa warna orange, kemudian ketika dia ada suhu ekstrim misalnya di atas atau humidity-nya di atas 80%, dia akan mengirimkan error di sini. Ini semuanya menggunakan sensor SNMP custom di sini. Kalau di bidang IoT, SNMP sensor-sensor yang bisa diambil adalah menggunakan MQTT, kemudian menggunakan SNMP custom, kemudian menggunakan JSON, itu bisa, itu semuanya bisa diambil, atau menggunakan Modbus TCP. Kalau menggunakan, ada perangkat, saya punya perangkat IoT atau menggunakan, tapi dia menggunakan Modbus non TCP, dia menggunakan Modbus RTU misalnya, itu bisa. Kalau menggunakan Modbus RTU, otomatis si perangkat itu harus dipasangkan dalam satu device atau komputer supaya dia langsung connecting dengan device-nya, kemudian dia akan langsung di translate menjadi informasi IP di sini atau dalam bentuk SNMP di sini. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke. Udah. Oke, Bapak Ibu, apakah saya coba lihat ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke, tadi Pak Miftahul udah, humidity. Apabila nanti ada Bapak Ibu ada pertanyaan yang sekiranya setelah coaching atau acara ini
berlangsung ada pertanyaan, monggo silakan, kami membuka informasi menggunakan email partner @521indonesia.com. Jadi semua informasi pertanyaan bisa langsung kami tampung, kami akan jawab. Kemudian untuk pricing bagi tim-tim rekan-rekan partner, monggo silakan, tidak sungkan-sungkan untuk menanyakan untuk kolaborasi UV dan PRTG ini harganya jadi berapa sih gitu ya. Ya nggak usah sungkan-sungkan, langsung bisa menghubungi Mbak Poppy di email yang sama. Nanti dengan subjek boleh dibedakan supaya kita nanti akan langsung bisa berinteraksi melalui metode email. Itu aja. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan langsung ke Mbak Nurma untuk acaranya. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Pak Aji atas presentasi tentang Vertigen UV Explorer-nya. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Oke, masih banyak yang belum menyalakan kamera. Satu, tiga, 1, 2, 3, sebentar. Oke, silakan Pak Haji untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti acara ini. Kita untuk ke depannya silahkan dicoba langsung setelah acara ini menggunakan, apabila yang sudah menggunakan PRTG, tinggal menginstalkan UV Explorer untuk dikolaborasikan di sana, atau ketika ada yang saya baru nih untuk UV Explorer maupun PRTG, nggak apa-apa, kita semua belajar. Mau diinstalkan UV Explorer-nya dulu, terus kemudian nanti PRTG-nya monggo boleh mana dulu, nanti tinggal digabungkan seperti yang tadi saya ajarkan sedikit di sini. Kemudian silahkan di oprek aja, karena untuk PRTG selama dia trial itu dibuka seluas-luasnya selama 30 hari ke depan, itu unlimited sensor. Kemudian setelah lewat 30 hari PRTG tetap dipakai. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut. Dan sifatnya free, gratis, atau freeware jatuhnya. Tapi kalau misalnya mau menghitungkan yang sensor yang sudah ditambahkan tadi supaya tetap bisa dimonitor, bisa menggunakan license yang sudah saya sebutkan, ada 500, kemudian sampai dengan 5.000 dan sekian. Untuk harga, untuk pricingnya itu untuk tim partner dari PRTG ataupun yang berminat menjadi partner, silakan langsung menghubungi Mbak Poppy di sini, nanti melalui email partner@521indonesia.com. Untuk syaratnya free, jadi tinggal emailkan saja. Yang berminat menjadi partner, monggo silahkan langsung hubungi, nanti akan dibantu oleh Mbak Poppy di sini. Itu aja, terima kasih. Ya, Pak Franky mau menyampaikan closing statement, Pak. Oke, baik. Saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama, Pak Rizmi Lajuardi. Ada Pak Rizmi Lajuardi? Ada. Selamat ya, Pak. Yang kedua, Terima kasih. Pak Miftahur Rahman. Ada Pak Miftahur Rahman? Ada Pak. Ada, Mbak. Selamat ya, Pak.
Yang Terima kasih. terakhir, Pak Arif Rahman, ada Pak Arif Rahman? Ada. Selamat ya Pak. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Kita masih ada webinar lagi besok mengenai manajemen data center menurut SNI 8799. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Sampai bertemu di webinar kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.